Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Usai sudah memang kilas balik dari seorang Kuma. Dan dengan berakhirnya kilas balik itu, Bonnie pun mengetahui segala sesuatu tentang orang tuanya. Kemana Kuma pergi selama ini? Wah, ini goosebumps, Rek. Mengapa dia tak pernah mendapatkan satupun surat? Lalu, tak ada kabar dan tak tahu kapan pertemuan mereka bisa terulang kembali. Sebuah memori yang tentu saja tak mudah untuk diterima atau diketahui oleh seorang bocah berusia 12 tahun. Tapi satu hal yang kembali menarik untuk kita ketahui ya, sekarang ini ya, segala sesuatunya akan terhubung secara langsung dengan Bonnie. Karena faktanya, gelembung memori Kuma sudah pecah dan segala sesuatu telah diketahui. Tinggal kita lihat apa yang akan terjadi kepada Kuma. Apakah mungkin Kuma mendapatkan sebuah happy ending? Atau apakah mungkin memori dan kesadarannya akan kembali? Untuk menjawab hal itu, kayaknya Mr. K biarkan waktu saja menjawab ya. Karena ada satu pertanyaan lain yang gak kalah menarik. Apa yang akan dilakuin oleh Bonnie ke depannya? Menarik memang, secara saat ini untuk bertahan hidup pun rasanya sangat sulit untuk dilalui. Mengingat Admiral Kizaru dan Sanjay Garcia Saturn berada di Pulau Egghead, yang berarti keselamatan dari Bonnie aja belum bisa dijamin. Jadi buru-buru mau ngomongin apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Wong bisa lolos dari malapetaka di depannya aja, dia masih harus bergantung ke orang lain, Re. But yang pasti ya, ada beberapa opsi sebenarnya tentang apa yang akan terjadi kepada Bonnie ke depan. Pertama, kita bahas dulu kalau tujuan Bonnie menjadi seorang bajak laut, ya apalagi kalau bukan untuk mencari ayahnya Kuma. Demi untuk kembali bertemu dengan ayahnya, Bonnie rela menjelajahi kerasnya lautan meski masih berusia sangat muda, bahkan masih bocah loh, Re. Akan tetapi setelah mengetahui kalau ayahnya bisa kita katakan secara gak langsung ya mati, karena sudah tak memiliki kendali dan pikiran terhadap tubuhnya sendiri, dengan asumsi kalau Kuma sudah tak bisa lagi diselamatkan ya, kira-kira apa yang akan terjadi kepada Bonnie selanjutnya? Kisah dari Bonnie ini ya sedikit banyak mirip dengan Lau ketika kecil. Bagaimana Lau pada akhirnya tumbuh dan sangat menghormati orang bernama Corazon. Hingga akhirnya ketika tumbuh besar pun Lau memiliki sedikit ambisi untuk membalaskan dendam dari Corazon. Hal yang kemungkinan pula akan dilakuin oleh Bonnie, mengingat apa yang sudah terjadi saat ini ya. Bonnie dengan berani mencoba menyerang Saint Saturn tanpa adanya rasa takut. Salah satu jalan yang mungkin dia pilih harusnya adalah membalas dendam, Re. Terus walau meski Saint Saturn lah yang paling bertanggung jawab dengan kondisi dari Kuma yang berakhir seperti sekarang ini, jangan lupa ya, kalau Bonnie yang saat ini pun tahu ya, kalau ayahnya dulunya sempat menjadi budak dari pemerintahan dunia. Ditambah menjadi seorang bajak laut, tentu Bonnie pun mengetahui gaya atau kelakuan dari para Tenryubito Asu. Makanya rasa dendam dan ingin menghancurkan dari Bonnie pun bisa aja berkembang ke titik yang membuatnya ingin menghancurkan pemerintahan dunia yang ada, Re. Apalagi Bonnie tentu mengetahui juga ya kalau Kuma dulunya adalah bagian dari pasukan revolusi. So, Bonnie pun tahu kalau Kuma dulu pernah berjuang di pihak siapa. Meski gak menutup kemungkinannya kalau pada akhirnya Bonnie tuh malah memilih untuk meneruskan tekad dari Kuma. Tapi melihat bagaimana Kuma hidup ya, harusnya tak ada sama sekali penyesalan dan dia sudah sangat ngerasa cukup atas apa yang dia lalui. Walau hidupnya banyak diisi oleh mengalah dan ditindas, tapi tak ada sedikit pun rasa ingin membalas dari Kuma. Makanya saat mengetahui kalau dia sudah menemukan cara untuk menyembuhkan Bonnie, tujuan hidup dari Kuma seakan berubah dan dia merasa cukup untuk berfokus kepada Bonnie seorang. Asalkan Bonnie bisa sembuh dan mendapatkan hidup lebih layak, di mana dia bisa pergi dengan bebas dan melihat indahnya dunia, Kuma merasa cukup akan hal itu. Makanya akan lebih masuk akal lagi ya bagi Bonnie jika seumpama Kuma memang sudah tak bisa diperbaiki atau dikembalikan secara semula. Yang berarti ya kehidupan ayah dan anak yang pernah mereka bayangkan itu ya gak bakalan pernah bisa terjadi. Lalu satu-satunya hal yang Bonnie akan lakukan adalah bertarung untuk hal itu, Re. Sejak kecil kita sudah dikasih lihat kalau Bonnie itu bukanlah gadis yang lemah. Bonnie akan terus berjuang sambil mencoba untuk membalas kepada siapapun orang yang pernah melukai ayahnya. Mungkin dalam hati Bonnie ya ngerasa kalau semua ini bisa dia selesain. Ya semoga gak ada lagi orang yang akan menderita seperti apa yang pernah dirasain oleh ayahnya dahulu. Well, sayangnya ya, di samping usia Bonnie yang masih kecil, menaklukkan atau membalas dendam kepada pemerintahan dunia tidaklah semudah omongan belaka.
Dibutuhkan banyak orang kuat di samping tekad kita pun gak boleh main-main. Karena orang-orang di pemerintahan dunia bukanlah orang yang akan bertarung dengan adil. Pasalnya mereka memiliki semuanya untuk dikendalikan. Nah, dari sini ya, mungkinkah pada akhirnya Bonnie akan bergabung dengan kelompok lain seperti misalnya berakhir di kru topi jerami? Meski untuk naik ke atas kapal Luffy ya, mungkin sebuah mimpi baru diperlukan oleh Bonnie. Tapi di sisi lain, kemungkinan ini masih sangatlah mungkin, Mengingat mulai dari Vivi hingga terakhir Yamato, nyatanya masih belum ada satu lagi nakama baru yang naik ke atas kapal Thousand Sunny. But kalau seandainya pun Bonnie gak naik ke atas kapal Luffy, kayaknya pilihan teraman akan jatuh ke pasukan revolusi. Bayangin aja ya, ibu Bonnie dulu pun sempat besar di sini. Apalagi ayahnya pun sempat berjanji kepada Dragon kalau dia menemukan cara untuk menyembuhkan Bonnie, maka dia akan suka rela untuk kembali bertarung di samping Dragon. Sebuah janji yang gak pernah bisa Kuma lakukan lagi karena perjanjian yang dia miliki dengan pihak pemerintahan dunia. Ya, pasukan revolusi mungkin bakal jadi tempat yang tepat untuk bocah seperti Bonnie, Masih ingat kan bagaimana Sabu kecil diasuh oleh Dragon dan berubah menjadi orang terkuat nomor 2 di sana saat ini? Setidaknya ya, masuk ke sono, Bonnie akan merasa kembali memiliki rumah daripada harus join nakama gendeng, Tambah gendeng nanti sama Luffy. Ditambah orang-orang di sono pun secara senang hati ya pasti bakal membantu untuk membalaskan dendam dari Kuma. Apalagi kita tahu kan akhir dari Kuma sama Gini atau ibu dari Bonnie tuh gak terlalu jauh berbeda. Gini dan Kuma sama-sama diculik dan kembali berada di Marijua setelah keduanya sejak kecil sempat dijadikan budak. Bedanya, Kuma yang meski sudah kehilangan kesadaran atas dirinya, dia berhasil diselamatkan oleh Sabu dan kawan-kawan. Sedangkan Gini, seperti yang kita tahu, nasibnya lebih menyedihkan karena dia gak bisa diselamatkan dan berakhir memiliki anak dari Tenryubito Asu. Well, kalau menurut kalian sendiri gimana, Apakah masih ada kesempatan bagi seorang Kuma mendapatkan hal yang selama ini dia pantas dapatkan? Sebuah hidup yang indah bersama Bonnie setelah apa yang dia lakuin selama ini? Atau malah mungkin ya emang bener saja ya pada akhirnya setelah selesai dari Pulau Egghead ini, sementara Luffy dan yang lainnya akan bergerak ke arah Pulau Elbaf, Bonnie dan Dr. Vegapunk yang berhasil kabur, keduanya akan memilih untuk berpihak ke pasukan revolusi dan mereka pun akan menjadi bagian dari rencana Dragon yang sudah mencapai puncaknya. Gokil sih kalau itu terjadi. So, see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam. Adibaria.